Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin dari kelas SIP 2B, nomor absen 23. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse. Berikut adalah instruksinya. Yang pertama yaitu kita melakukan unduh file Toko Barokah pada link berikut. Nah, kita langsung saja bisa mengunduhnya melalui link yang disediakan tadi. Nah, berhubung di sini saya sudah mendownload, kita langsung saja menuju ke database-nya. Nah, untuk memasukkan file yang sudah di-download tadi, yaitu dengan cara kita melakukan klik New, kemudian kita membuat nama database. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya, yaitu saya beri nama Toko Barokah. Nah, kemudian kita bisa langsung saja klik create untuk membuat database. Kemudian untuk memasukkan data SQL-nya tadi, data SQL Toko Barokah tadi, kita bisa masuk ke menu import. Ini kita klik, kemudian kita langsung saja memasukkan filenya di sini. Ini. Setelah itu kita open dan tunggu sampai proses selesai. Karena saya sudah melakukan prosesnya, kita langsung skip saja. Kita lanjut ke instruksi yang kedua. Analisis struktur database, kemudian gambarkan desain database Toko Barokah. Kita masuk ke Toko Barokah, kemudian pada Toko Barokah kita klik desain. Terdapat 5 tabel. Pertama adalah tabel penjual, yang mana memiliki atribut ID penjual dan nama penjual. Kemudian ada tabel pembeli. Tabel pembeli ini memiliki atribut ID member, username, dan selanjutnya ada tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi ini ada atribut nomor transaksi, FK, ID penjual, FK ID pembeli, dan tanggal. Nah, selanjutnya dalam tabel detail transaksi memiliki atribut kode transaksi, FK ID produk, FK nomor transaksi, dan quantity. Selanjutnya ada tabel produk. Di dalam tabel produk sendiri memiliki atribut ID produk, nama produk, satuan, dan harga. Nah, untuk relasinya sendiri, relasi antara penjual dan transaksi yaitu one to many, yang mana satu penjual dapat melakukan beberapa transaksi. Dan untuk relasi antara pembeli dan transaksi yaitu one to many, yang mana satu pembeli dapat melakukan beberapa transaksi. Kemudian ada relasi transaksi ke detail transaksi yaitu sama one to many, yang mana satu transaksi memiliki atau bisa dapat beberapa detail transaksi. Kemudian ada relasi produk dan transaksi. Nah, relasi produk dan transaksi ini yaitu one to many, yang mana satu produk dapat memiliki beberapa detail transaksi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke instruksi yang ketiga. Tentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database Toko Barokah. Nah, di sini saya mengambil KPI yaitu jumlah produk yang terjual per bulan
dalam 1 tahun. Berikut adalah query untuk report dari KPI jumlah produk yang terjual per bulan dalam 1 tahun. Ini akan muncul hasil report berdasarkan bulan, tahun, dan jumlah produk yang terjual. Oke, selanjutnya kita menuju ke instruksi yang keempat, yaitu berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan minimal 2 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Nah, ini saya membuat 2 tabel dimensi, yaitu DIMDAT dan DIMPRODUK. Kemudian 1 tabel fakta, yaitu fakta penjualan, di mana di tabel DIMDAT ini memiliki atribut ID DIMDAT, date, year, month, dan day. Dan untuk tabel DIMPRODUK, sendiri memiliki atribut ID produk, nama produk, dan harga. Dan untuk tabel fakta penjualan memiliki atribut ID penjualan, ID DIMDAT, ID produk, dan jumlah terjual. Nah, untuk relasinya, DIMDAT memiliki relasi one to many kepada tabel faktor penjualan. Untuk tabel DIMPRODUK memiliki relasi one to many. Dan pada tabel fakta penjualan sendiri memiliki foreign key, yaitu foreign key dari ID DIMDAT dan ID produk. Kemudian kita lanjut ke instruksi yang kelima. Buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko barokah. Nah, sebelumnya langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk membuat database OLAP, yaitu kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database OLAP-nya yang saya beri nama DW Toko Barokah, yang mana memiliki tabel DIMDAT, DIMPRODUK, dan fakta penjualan. Nah, di dalam tabel DIMDAT ini memiliki atribut ID DIMDAT sebagai primary key dan date, year, month, dan day. Dan untuk tabel DIMPRODUK sendiri memiliki atribut ID produk, nama produk, dan harga. Sedangkan untuk tabel fakta penjualan memiliki struktur ID penjualan, ID DIMDAT, ID produk, dan jumlah terjual. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, yaitu kita membuat desain dalam Pentaho. Yang pertama yang kita buat yaitu transformasi DIMDAT, yang mana di dalam DIMDAT ini memiliki generate rows. Generate rows ini digunakan untuk membuat baris data baru. Kemudian kita melakukan konfigurasi seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu add sequence. Add sequence ini digunakan untuk membuat sequence dalam hal ini data di setiap harinya. Jadi untuk membuat data di setiap hari. Berikut adalah konfigurasinya. Selanjutnya ada kalkulator,
Nah, di dalam kalkulator ini digunakan untuk menjumlahkan hari dan mengambil data eh, seperti bulan, tahun, dan tanggal. Input merupakan dari konfigurasinya. Selanjutnya ada select values. Nah, select values ini digunakan untuk memilih file yang akan digunakan. Kita bisa mengisinya atau mengkonfigurasi seperti berikut. Kemudian ada database lookup. Database lookup ini digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa data akan dimasukkan ke dalam tabel di date dan untuk mencegah agar data tidak sama. Berikut adalah konfigurasinya. Selanjutnya ada filter row. Nah, filter row ini digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada tabel timset. Ikut konfigurasi atau isi dari filter row. Selanjutnya ada tabel output. Nah, di dalam tabel output ini digunakan untuk menyimpan data pada tabel tujuan atau pada tabel timset. Nah, di sini kita bisa mengisikan koneksinya, target skema, dan target tabelnya. Ikut merupakan dari konfigurasinya. Kemudian setelah selesai membuat transformasi ini, kita bisa melakukan running. Nah, jika semua sudah berhasil, maka eh, di dalam database akan muncul data running tadi, yaitu seperti ini. Ini menandakan bahwa runningnya berhasil. Setelah membuat transformasi timdet, selanjutnya atau langkah selanjutnya kita bisa langsung membuat transformation tim produk, yang mana sebelum kita membuat transformation tim produk ini kita harus membuat koneksi baru atau koneksi terlebih dahulu, karena di setiap kita membuat transformation baru, kita diharuskan untuk membuat koneksi baru. Nah, untuk pembuatan koneksinya kita bisa di sini teman-teman, di database koneksi. Nah, di dalam database koneksi ini kita pilih MySQL. Dan di sini kita bisa isi misalnya koneksi OLTP Toko Barokah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini untuk hostname-nya kita isikan localhost. Dan untuk database name-nya kita isikan Toko Barokah atau database yang sudah kita buat tadi. Kemudian jangan lupa mengisi username root. Nah, setelah selesai langsung klik OK saja di sini. Atau sebelumnya bisa kita tes. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa koneksi sukses ya teman-teman, berhasil dibuat. Nah, setelah membuat koneksi tadi,
kita bisa drag and drop objek, yaitu ada tabel input, select values, database lookup, filter row, dan tabel output. Yang mana tabel input ini digunakan untuk mengambil data dari OLTP, database OLTP. Berikut adalah konfigurasinya. Nah, ini koneksi yang kita buat tadi, teman-teman, kita masukkan. Dan kita memilih semua produk ya. Kemudian ada select value. Nah, select value ini digunakan untuk memilih file, proses, transform, dan load. Nah, kita di sini bisa mengkonfigurasi atau mengisikan seperti ini. Untuk select and alter, dan untuk remove kita bisa isi seperti ini, teman-teman. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian di sini ada database lookup, yang mana database lookup ini digunakan untuk melihat data pada tabel dim product. Nah, ini dim product untuk memastikan data tidak ada yang kembar atau tidak ada yang sama. Kita melakukan konfigurasi seperti ini. Setelah mengisi, kita bisa langsung klik OK. Kemudian ada filter row. Nah, di sini filter row digunakan untuk memilih data stream yang masih belum ada pada tabel dim product. Kita bisa mengisikan di sini, teman-teman. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian yang terakhir ada tabel output. Nah, dalam tabel output ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel dim produk. Jangan lupa untuk koneksinya kita atur atau kita lakukan konfigurasi seperti berikut ini. Setelah selesai pembuatan transformation dim produk, kita bisa menjalankan. Klik run. Nah, ini proses sedang berjalan. Nah, berikut adalah jika kita berhasil melakukan eksekusi dari desain tadi, yaitu seperti ini. Nah, di dalam database-nya sendiri maka akan muncul data atau hasil running tadi, teman-teman. Berikut adalah hasilnya. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada tabel dim produk melalui spoon atau pentaho ya, teman-teman. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat dim produk, selanjutnya kita membuat transformation baru, yaitu fakta penjualan. Nah, jangan lupa seperti langkah yang sebelumnya, kita harus membuat database connection baru atau terlebih dahulu, karena setiap pembuatan transformation baru kita harus membuat database connection baru lagi. Nah, di dalam transformation fakta penjualan ini terdapat tabel input. Nah, dalam tabel input kita bisa melakukan konfigurasi seperti berikut. Nah, tabel input ini digunakan untuk mengambil data dari OLTP atau data transaksi dari OLTP. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada tabel input, kita bisa langsung melakukan konfigurasi pada select values. Nah, jangan lupa kita mengisikan konfigurasi seperti berikut. Ada ID produk, nama produk, harga, satuan, tanggal, atau
data yang ingin kita ambil. Dan ini adalah data yang ingin kita hapus. Nah, select values ini untuk memilih file yang akan digunakan untuk OLAP atau database OLAP, teman-teman. Selanjutnya ada database lookup, yaitu digunakan untuk mencocokkan data pada tabel dim produk agar tidak terjadi kesamaan. Selanjutnya ada database lookup 2, yang mana ini digunakan untuk mencocokkan data pada tabel dim date dan untuk mengambil data ID dim date. Berikut adalah konfigurasinya. Selanjutnya ada database lookup 3, yaitu digunakan untuk mencocokkan data pada tabel fakta penjualan, yang mana ini digunakan untuk memilih data yang diambil dan data yang agar data tidak sama, agar tidak terjadi data yang sama, teman-teman. Kemudian ada filter row. Nah, filter row ini digunakan untuk memilih data yang sudah ada pada tabel fakta penjualan, agar data yang sudah ada tidak akan dimasukkan lagi. Berikut adalah konfigurasinya. Kita isikan seperti ini dan mengklik new atau tanda plus, teman-teman. Setelah selesai, selanjutnya yaitu ada tabel output. Nah, tabel output sendiri digunakan untuk memasukkan data pada tabel fakta penjualan. Berikut adalah konfigurasinya. Nah, setelah kita selesai melakukan pendesainan atau transformation pada fakta penjualan, langsung running saja, melakukan running. Nah, ini adalah proses runningnya, teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Mohon maaf agak lama ya, teman-teman. Nah, sudah selesai, teman-teman. Nah, setelah kita berhasil melakukan proses running, kita bisa melihat ke dalam database-nya lagi, teman-teman. Nah, kita klik fakta penjualan. Nah, di sini menandakan bahwa hasil running kita atau hasil desain tadi kita sudah berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.